warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal a'malis solihati wal ihsan wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa sayyidil insan Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ala mamarrid duyub wal insan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini, hari ke-18 bulan suci Ramadan, kita masih dimampukan oleh Allah meneruskan kewajiban kita menjalankan puasa Ramadan. Kita masih dimampukan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid kita ini, dan dimampukan oleh Allah untuk duduk bersama setelah salat subuh, membaca doa, membaca wirid, dan tidak pula kita lupakan melanjutkan kajian kita yang memang sudah kita lakukan setiap bulan, yaitu pada pekan kedua, yakni kajian kita fikih atau tauhid. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang panjenengan sudah pernah mendengar atau sudah faham dengan yang dikaji, akan tetapi masih tetap istiqomah untuk mengikuti kajian. Andai sudah tahu, insya Allah nilai dari mengikuti pengajian tidak akan hilang. Maka orang yang pandai adalah orang yang ketika mendengar sesuatu yang sudah bisa dilakukan, dia akan bilang alhamdulillah. Ketika mendengar sesuatu yang belum bisa dilakukan, dia akan tetap bilang alhamdulillah. Berusahalah dalam setiap saat untuk melatih diri kita mengucapkan zahir dan batin kita dengan kata-kata alhamdulillah ala kulli hal. Itu diajarkan oleh agama. Alhamdulillah ala kulli hal. Iku bah seneng, bah susah, ngaten itu tetap baca alhamdulillah. Artinya alhamdulillah ala kulli hal itu segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dikai keadaan biyai tetap alhamdulillah. Bapak Ibu, marilah kita awali kajian kita pada pagi hari dengan baca surat Al-Fatihah, dan kita teruskan dengan berdoa dengan baca doa yang diajarkan Rasulullah, yaitu doa senandung Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita semakin bermakna, hidup kita semakin berisi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina
وعلمنا منه ما ذكرنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah, sekali lagi mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah melalui Al-Quran. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan ada titipan pesan bahwa kalau sekarang sudah tanggal 18, berarti nanti malam 19 hari Ahad, berarti besok Senin malam Selasa malam 20, malam 21 yang biasanya jenengan mulai berusaha untuk iktikaf, itu berarti besok hari Selasa malam. Biasanya masjid ini akan menyala lampunya sejak malam ke-21 sampai akhir Ramadan. Boten dipecahi. Sinten mawon jenengan ingkang ngersakaken iktikaf ngaten dipersilahkan. Insyaallah berarti mulai hari Selasa malam Rabu. Jamnya berapa terserah jenengan. Orang iktikaf itu tidak dibatasi malam, tidak dibatasi setelah jam 12 malam, tidak. Itu hanya kebiasaan kita. Jenengan iktikaf mantun duhur nggih asal. Sakniki jenengan kalian niat iktikaf kepal, karena iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid, dilakukan dengan niat dan diniatkan untuk ibadah. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Hukumnya sunnah. Insyaallah akan dibuka mulai dari Selasa malam, berarti kalau Kamis malam Jumat berarti malam 23. Kabar yang saya terima akan disediakan makan sahur pada malam ke-23 dan 25. Sementara yang saya terima kabarnya seperti itu. Kalau jenengan ada yang mau daftar, Pak, saya yang ngasih sahur ke-27, nggih monggo. Karena biasanya yang banyak itu malam-malam ganjil. Maka sementara ini yang sudah daftar itu malam 23. Berarti malam Jumat dan malam Ahad. Ada malam Jumat dan malam Ahad. Perkiraan berapa? Ya mungkin perkiraannya sekitar 50 orang. Kalau jenengan sahur bersama mungkin jam 3 mungkin sudah bisa mulai sahur bersama. Akan disediakan makan sahur di masjid dan oleh ibu muslimah. Yang kedua, yang biasanya jenengan ada santunan anak yatim, insya Allah akan dilaksanakan nanti hari Sabtu depan, tanggal 15 bulan April. Jadi tanggal 24 Ramadan, insya Allah malam 25, Sabtu sore sekitar pukul 4 sore akan kita undang anak yatim binaan masjid. Kita ajak buka bersama, bisa kita senangkan mereka. Nah, dan disenengno ketika Ramadan selesai itu, biar kita seperti mengikuti sunnah Nabi. Nopo nyenengno arek yatim. Sing kisah masyhur nih kalau ketika Rasulullah di hari raya melihat anak sama pakai baju semuanya, ternyata sejak dulu ngoten. Lani sing biasa kirim sopo sih sing garai riyo ngekei sangu garai. Sakjane lek dilihat itu Rasulullah itu melihat anak yatim, ayahnya meninggal karena ikut perang Rasulullah.
anak itu tidak seperti anak lain. Arek liyane nggo klambi wapi, ngoten nyekel dhuwit karena hari raya. Ada satu anak yang melas, gak duwe klambi, gak duwe duit. Koncone dowulin adek sendepel meneng ae. Kemudian Rasulullah dipanggil, "Sini nak." Bilang, "Kenapa kamu gak main bareng teman-teman?" "Aku yatim karena ayahku meninggal ikut perang bersama Rasulullah." Akhirnya oleh Rasulullah diberi hadiah, yang hadiah itu mungkin semua orang akan berebutan. Napa hadiahnya? "Maukah engkau ku beri saudara terbaik?" Mau Nabi. "Fatimah itu menjadi kakakmu karena dia nggak punya saudara, orang tuanya meninggal. Maukah kau aku beri ayah terbaik?" Mau Rasulullah. "Aku yang jadi ayah." Itu Rasulullah terhadap semua anak yatim akan selalu baik dan mengaku sebagai ayah. Maka sudah sepatutnya kalau kemudian kita menyenangkan anak-anak yatim, gak iso nukono klambi mereka. Ketika hari raya usume wong seneng, biar mereka ikut senang. Nah, berkaitan dengan senangnya di hari raya itu, maka insya Allah kajian kita spesial pada pagi hari ini. Saya tidak bahas haji, Bu. Saya bahas sesuatu yang sangat kita sedang panas diperbincangkan, yaitu kegiatan di bulan Ramadan. Nah, bukan yang lagi viral, yang lagi pantas untuk dibicarakan. Kalau yang lagi viral kan niku antara lain Bu Ida Dayak nih. Yang lagi viral kan Bu Ida Dayak itu. Yang lagi pas untuk dibicarakan saat ini itu adalah tentang zakat fitrah dan fidyah. Kita kupas pada pagi hari ini spesial supaya saya tidak sering ditanya orang. Kalau saya jawab ketika ada orang bayar, itu saya bisa jawab itu pertanyaan yang sama itu bisa sampai 10 kali. Karena setiap orang yang datang mesti bertanya dengan hal yang sama, pertanyaan yang sama. Lah pada pagi hari ini mumpung dengan ngumpul, kita bahas pada pagi hari ini tentang zakat fitrah dan fidyah. Ngaten nggih. Pun insyaallah pelaksanaan buka bersama dengan anak yatim di masjid dilaksanakan nanti hari Sabtu tanggal 15. Puasa dapat 24 malam 25. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Zakat fitrah itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Bulannya bulan Sya'ban. Di menjelang Ramadan itu turun perintah untuk membayar zakat fitrah. Berarti tahun itu Rasulullah usianya sudah hampir 55 tahun. Rasulullah hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu usianya sudah 50 lebih. Jadi menjadi nabi itu sudah 10 tahun lebih. Begitu hijrah ke Madinah, di Madinah 2 tahun ada perintah wajib membayar zakat fitrah. Tujuannya apa zakat fitrah itu? Tujuan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan puasa dari hal-hal yang kurang benar, dari kata-kata kita yang mungkin kurang bagus. Tuhratan lis-shaim, mensucikan pada orang yang berpuasa. Selain itu tuhmatan lil masakin, memberi makan pada orang miskin. Maka biasanya zakat fitrah itu orang mau beri zakat fitrah, membayar zakat fitrah itu mesti di akhir Ramadan. Itu kita bahas nanti. Zakat fitrah itu dibayarkan biasanya akhir Ramadan.
Adakah waktu wajib? Ada. Waktu wajib menurut selain Imam Syafi'i itu adalah terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi benjang sholat id. Nah, malam takbir mulai maghrib niku waktu wajib bayar zakat. Menurut Syafi'i setelah fajar di hari raya. Dari saat ini badhe sholat id, setelah sholat subuh itu waktu wajib membayar zakat. Lek iku gak dibayar jenenge telat. Dosa. Walaupun masalah dia bayar zakat itu kemudian tetap disebutkan oleh Nabi menjadi sedekah biasa. Itu dinilai sebagai sedekah biasa karena waktunya lewat. Ngaten. Sama dengan kita sholat. Dadak waktune lewat. Mengkodok, ya kodok. Tapi ya dosa. Tapi berdosa. Nah, zakat fitrah juga gitu. Kalau sudah selesai salat Idul Fitri, kita memberikan zakat yang menjadi sedekah. Tapi zakat kita karena tidak kita bayar tepat waktunya, dosa. Nah, dosa. Dan ada ulama yang menyebutkan dia nanti wajib membayar zakat fitrah kembali. Jadi seakan-akan mengqadha. Tahun ngarepe bayar zakat fitrah seperti puasa. Lah tujuannya apa kok di akhir Ramadan? Kata Nabi dalam hadisnya di dalam fikih sunnah itu sebutkan uhnuhum fi hadzal yaum. Bikin orang miskin itu kaya. Uhnuhum, kayakan mereka fi hadzal yaum pada hari ini. Dalam hadis lain gini, uhnu antawa fi hadzal yaum. Bikin orang fakir itu tidak butuh muter-muter untuk meminta-minta makanan khusus pada hari ini. Jadi wong miskin di hari itu biar ikut senang. Itu tujuannya zakat fitrah. Maka zakat fitrah sebaiknya itu dibayarkan kalau seperti Imam Malik, Imam Hambali itu 2 hari sebelum hari raya. 2 hari sebelum hari raya. Syafi'i bagaimana? Itu sunnah. Dan boleh dibayarkan zakat fitrah begitu masuk bulan Ramadan. Boleh. Gitu. Kenapa di masjid kita mesti urak-urak? Urak-urak niku ubrak-ubrak. Kok ngondang bayar zakat fitrah? Bahkan mulai 10 hari terakhir ngundang bayar zakat fitrah. Kenapa? Karena jenengan bayarnya itu bukan kepada fakir miskin langsung. Kalau jenengan bayarnya pada fakir miskin langsung, silakan jenengan kalau mau bayar zakat 2 hari sebelumnya atau mungkin malam takbir atau besok sebelum sholat id. Gitu. Saya masih ingat kecil waktu itu disuruh ibu, "Le, terno fitrah iki nanggone," namanya tetangga musala waktu itu makyat, terno le fitrah iki nanggone makyat setelah sholat subuh waktu hari raya. Itu memang waktu yang paling utama. Tapi susah. Kalau jenengan bayarnya langsung pada mustahik, orang yang berhak menerima itu, ngeten, ya silahkan kalau bisa. Kalau susah untuk mendapatkannya, timbangane kliwat ya sebelumnya. Ngeten. Lah kalau jenengan titip pada panitia, pada waktu itu panitiane sing bingung. Iki terus tak gawa nandi gitu. Panitiane sing bingung iki tak kekno fakir miskin sing pinggir endi. Karena di sini ini zakat fitrah itu harus habis. Karena tujuannya zakat fitrah itu untuk memberi makan orang miskin di hari raya. Makanya panitia di sini 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya itu sudah dibagikan. Nah, sudah dibagikan. Yang jenengan diminta sebelum itu sudah nitipkan zakatnya ke sini. Istilahnya bukan nitip, istilahnya bukan bayar, nitip.
Nah, walaupun nitip jenengan tetap dengan menggunakan nawaitu zakat. Lek bahasane kan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Ngaten. Lek kangelan bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Niki kula ngedalaken zakat kula. Ngaten. Lah untuk panitia lek sing zakat niku gak ngomong mboten enten segote akadnya, sebaiknya panitia itu mengatakan ini zakat jenengan saya terima, kan biasanya sudah terima, serah terima, ini zakat jenengan saya terima. Nah, biar ada akadnya ngeten. Dan zakat fitrah itu tahun kemarin sudah kita kaji sama Yai Mukarram bahwa sebaiknya berupa beras langsung ngaten. Kalau jenengan datang ke sini nggak bawa beras, disuruh nyediakan di sini beras, gitu. Jadi anak-anak biasanya saya beritahu kalau ada orang bawa uang sini, suruh beli beras dulu. Setelah beli beras, baru beras itu diserahkan pada panitia. Berasnya ada di sini, ngaten. Dan insya Allah panitia akan membelikan beras yang premium lah, yang bagus karena lagi mahal beras. Rata-rata 14.000 yang bagus, 14.000. Lah itu akan dibelikan yang bagus daripada kita membayar zakat fitrah dengan beras yang kualitasnya di bawah yang biasa kita makan. Walaupun ulama yang ringan itu ngukumi gini, sing gawe kan biasa gini, bayar zakat ya sing biasa di mam. Nah, itu artinya apa? Sing biasa di mam itu apa beras? Ya beras. Itu yang ringan. Tidak sampai melihat kualitas berasnya, gak sampai melihat kualitas berasnya. Tapi agar lebih hati-hati, yang dibayar adalah yang biasa kita makan itu lebih detailkan. Apa? Aku lek biasa gawe beras nopo Rosita, aku mam cinta zakat ya Rosita. Nah seperti itu, boleh seperti itu, boleh dan lebih bagus. Kalau yang dizakatkan kualitasnya lebih bagus, ya lebih bagus. Ngaten niku basa Qur'ane, "Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah." Barang siapa yang berbuat kesunahan itu lebih baik baginya. Ngaten. Itu zakat fitrah. Kemudian tidak boleh diberikan kepada siapa. Jenengan cek gak bingung, titipaken panitia, karena tidak semua zakat itu tidak boleh diberikan pada semua orang. Yang tidak dibolehkan kemarin sudah kita baca waktu bab zakat itu kepada orang kafir. Itu walaupun ada ulama yang membolehkan, tapi jumhur ulama melarang. Yang kedua kepada Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Rasulullah, tidak boleh. Dengan maringi Habib lah umpamanya, gak oleh. Yang ketiga kalau Pak Habib boleh, kalau Pak Habib, untung Pak Habib wis balik nang Ternate. Yang ketiga kepada orang tua, jenengan bayar zakat, bu zakat mal, bu zakat fitrah nang wong tua gak oleh. Bagaimana? Ya tidak diterima zakatnya. Orang tua saya nggak punya, tidak boleh. Kepada anak tidak boleh. Jadi zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua atau kepada anak. Lah anak kula niku kadang mangan, kadang mboten. Tidak boleh zakat. Lah terus bagaimana mereka? Kewajiban kita untuk menafkahi mereka. Kok ana wong tuane melarat? Gak ilo. Wong tuamu iku sugihno, bukan diambilkan dari zakat. Eman-eman krana duwe miliatan barang ngono, terus wong tuane gak berada, orang miskin, akhirnya mengeluarkan zakat mal. Ketika dikeluarkan 200 juta ya 200 juta, kalau 1 juta kan 40 juta kan 1 juta, karena 1/40 atau 2,5%. Sing ditono 200 juta.
Mari ngono, wis wong tuane kok melarat. Wis tak bayarane zakatku nang wong tua. Tidak boleh. Karena apa? Memberi nafkah mereka itu hukumnya wajib. Ngaten, memberi nafkah mereka itu wajib. Lah kok dibai zakat? Itu tidak boleh. Jadi yang wajib dulu kan. Wong tuane itu jangan sampai terlantar. Begitu pula dengan anak. Jadi zakatnya anak gak oleh. Nah, zakat pada anak tidak boleh. Dan nanti pun kakek, nenek, cucu hilaf. Ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan itu masih orang yang wajib untuk dizakati. Karena mereka itu adalah ahli waris. Kakek itu namanya jad, itu orang yang berhak mendapat warisan. Yang mengatakan tidak dapat karena mereka itu bukan orang yang langsung melahirkan. Ayah dan anak kita itu yang tidak boleh dikeluarkan zakat. Yang wajib kita nafkahi. Kok enek wong tuane melarat, ya sing salah putrane. Dan sing salah putrane. Kemudian kepada istri tidak boleh bayar zakat fitrah kayak no bojone dhewe. Bojo wedok maksudnya tidak boleh. Kalau kepada suami boleh, boleh. Istrinya kaya, istrinya kita nggak terbiasa gitu, nggak biasa sing wedok sugih, sing lanang larat, kita tidak biasa gitu. Tapi dalam agama Islam itu dibolehkan gitu. Kalau jenengan pernah saya beritahu kisahnya bagaimana Yai Jamal itu berjanji dengan istrinya. Kata Yai Jamal, "Ning, cek gak repot oleh ngedum warisan." Gitu. Cek gak repot oleh ngedum warisan ngene. Lek urusan bangun omah, urusan tuku tanah, iku urusanku. Duweku. Lek urusan tuku perabot omah, iku duwe sampeyan. Lah lek sing wedok wonten kerja, nafkah kepada istri itu jadi haknya istri. Ngaten. Nafkah kepada istri itu jadi haknya istri. Dan ada yang menyebutkan nafkah kepada istri itu bukan uang yang kemudian dibelanjakan terus digawe mangan bareng, itu bukan. Itu bukan. Maka ada yang menyebutkan ada yang dilebihkan. Itu menjadi hanya istri. Ngaten. Nah, ojo kalau untuk makan bareng, wong kita juga ikut makan, namanya bukan nafkah, bukan infak, bukan sedekah. Sedekah bagaimana? Yang memang untuk istri. Nah, itu. Jadi untuk suami dapat zakat dari istri itu boleh. Istri sugih, suami ini melarat, sampeyan iku wong sing berhak mendapat zakat. Kenapa? Karena istri itu tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Itu loh. Bolehnya itu karena itu. Kenapa suami nggak boleh zakat kepada istri? Karena istri itu wajib dinafkahi. Jadi bedanya di sana. Nek sing wedok sugih, kalau kita kan wis sugih ya sugih bareng kan gitu. Nah, di dalam fikih itu istri boleh membayar zakat kepada suami. Kalau enggak akhirnya terjadi gono gini. Kalau yang seperti Yai Jamal tadi, kalau Yai Jamal sedo yang dibagi apa? Hartanya Yai Jamal. Ngaten dadi jelas. Gitu. Hartanya Yai Jamal apa berarti? Tanah, bangunan itu yang dinilai. Gitu. Kalau istrinya yang seto, yang dibagi adalah harta istri. Tanah omah gak melok didum. Gitu. Kalau kita gak us pokoke dadi siji, akhirnya terjadilah gono gini. Kalau sudah gono gini, istri dapat lebih banyak. Ya nopo? Diparuh dhisik soalé. Ngoten. Iki donyane wong loro diparuh. Lek wis mari diparuh, istri dapat bagian
warisan dari yang separuh itu. Separuh iki bagian istri, yang separuh lah itu baru diwaris. Lah diwaris sendiri yang tadi ayatnya pas kita baca tadi, diwaris itu setelah ditunaikan wasiat audainin atau hutangnya. Jadi gak oleh gorong wasiatnya belum ditunaikan, utangnya gorong dibayar, wis didum, gak boleh. Wasiat di sini. Tahu pesennya nih, pesennya itu kepada orang lain, bukan kepada anak. Wasiat itu bukan untuk ahli waris. Ngaten. Wasiat itu kepada orang lain. Lek nanggone anak, iso ae anak sing barep kae. Biyen bapak wasiat, sorry yo gak ono sing ngrung. Apa jarine mobil iku dikonkekno aku lho Mas. Iku lek wasiat nanggone anak kan jadi begitu. Wasiat itu kepada orang lain. Wasiat itu tidak pada anak, bukan pada ahli waris. Ngaten. Setelah wasiat ditunaikan, kemudian bayar hutang. Utangin nduk ndi? Begitu utang sudah terbayar, untuk pemakaman sudah terbayar. Jadi untuk biaya pemakaman itu asalnya dari harta mayit. Nek kula jenengan gak ate mikir ngono. Anak is tak tanggung, ngoten mawon, tak tanggung wis. Kan seperti itu. Nah, setelah itu baru diwaris. Dilihat kemudian karena suami meninggal, istri tadi sudah dapat separuh-separuh, wis sing separuh didum. Krono duwe anak, istri dapat 1/8. Nah, lek kan duwe anak, istri dapat 1/4. Nah gitu. Beda dengan suami. Ngeten. Beda dengan suami. Kalau suami dapatnya lebih banyak. Lek gak duwe anak sing wedok, mbek sing wedok gak duwe anak, suami dapat setengah. Lek duwe anak itu 1/4. Gitu. Kelihatannya seperti banyak suami. Tapi kalau sing lanang nikah maneh, iku digawe ngingoni bojone. Kalau yang perempuan tadi dapat sedikit, ketika yang wanita itu nikah, ora kanggo ngingoni sing lanang. Bukan. Itu untuk dirinya sendiri. Maka sebenarnya sama pembagian itu. Ngoten, ketoke kan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ayat ini bagi laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Ketoke ngoten. Le tiba wong wedok bagiane titik. Ketoke. Nah, ketoke. Asline enggak dapat bagian 1/4, itu dia enggak akan bagi kemana-mana lagi. Andaikan dia nikah, tidak akan ngasih suaminya yang memberi dia. Ngoten. Lah kalau suami beda, saya harus menafkahi istri, kan gitu. Oke. Itu tadi jadi yang boleh diberi adalah suami. Kalaupun suaminya melarang, itu kayaknya di sini susah, susah mempraktekkan itu. Kita lanjut kepada zakat tadi. Zakat fitrah itu boleh diberikan sejak awal Ramadan, dan yang wajib dizakati setiap orang yang mendapati bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan. Enten tiang sedo 1 Ramadan wajib dizakat fitrah. Ada anak lahirnya malam takbir. Malam takbir ini jadi permasalahan. Yang satu, ulama yang satu itu wajib dizakat fitrah. Kenapa? Karena itu masih masa wajib bayar zakat fitrah. Ulama yang satu tidak wajib dizakat fitrah. Kenapa? Karena dia hidup sudah di luar bulan Ramadan. Ngaten. Lah sekecane ya napa? Lek zakat fitrah ya dibayari ya lah wong mek didik. Ngaten. Lek kaya hati-hati. Syafi'i enggak. Pokok gak menangi Ramadan gak usah dizakati. Setelah maghrib kok anaknya lahir, ngaten, gak usah zakat fitrah. Ngaten, gak usah zakat fitrah. Pun itu. Jadi kalau orang meninggal apa pertengahan Ramadan atau kapan pun pokoknya menangi Ramadan wajib dizakat. Lah, kalau suami wajib bayar zakat fitrah untuk istrinya.
Masalah nanti dibudalno dewi-dewi silahkan. Kalau suami yang memberangkatkan sing bayar budal bayar zakat, maka suami harus melapatkan, ini zakat fitrah saya, ini zakat fitrah istri saya, ini zakat fitrah anak saya. Itu cara yang dibilang yang pas tepat seperti itu, dirinci. Bukan ini zakat fitrah keluarga saya, keluargane piro gak jelas, makanya terus ditulis biasanya namanya siapa. Nah ini zakat fitrah untuk saya dan keluarga saya, harus ada akad, harus ada akad di situ. Apakah boleh dengan uang? Nah, semua imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ya kecuali Hanafi, itu tidak memperbolehkan, tidak membolehkan bayar zakat ambek duit. Gitu. Kalau dititipkan orang, kemudian tolong nanti dibelikan beras, boleh. Gitu. Kenapa? Karena nanti sampainya kepada mustahik itu sudah berupa beras. Kalau Hanafi, Imam Abu Hanifah itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya itu membuat orang fakir itu mampu. Ngaten. Kalau di fikih kontemporer, kata Profesor Zahro dan yang kekinian itu, wis malah keangel-ngangel blas wis. Ya piye? Akhirnya bayar lewat HP gitu, bayar zakat lewat HP. Aku gak iso moroh telepon kok tak transfer begitu. Kalau jenengan pingin afdolnya, sebenarnya ikuti yang jelas itu. Apa? Datang dengan paket beras diserahkan. Kalau jenengan menyerahkannya ke sini, ya baguslah. Tapi lebih bagus sebenarnya kepada yang berhak. Kita ini dititipi, panitia itu dititipi, maka panitia yang harus hati-hati. Lah, mestinya itu 2,7 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Kalau lebih boleh. Jenengan bayar zakat fitrah 3 kilo seperti yang sekarang. Gak ono kemasan tulisannya 2 kilo 7 ono kaon 3 kiloan kabeh. Boleh dilebihkan, boleh. Bahkan kemarin saya ada anak yang saya ajar itu, dia posisi di Jakarta. Ustadz, saya mau bayar zakat, saya lupa hitungannya berapa. Ada wis wayahe rabi ya, wis lali ya hitungannya zakat. Saya beritahu, satu orang 2 kilo 7 on, tapi kemasan di tempat kami 3 kilo. Ya sudah Ustaz, saya beli 5 bungkus, berarti 3 kilo ping 5. Tak takoni, ini untuk siapa saja? Ya sudah Ustaz, pokoknya dibagi-bagikan. Oh enak ya. Kalau zakat fitrah itu ya karena 1 tahun sekali. Pikirnya orang yang wis mosok setahun bisa mek sakme ini kan gitu. Nah, itu yang repot panitianya. Kenapa? Antara zakat fitrah dan infak nanti harus beda. Bukan harus beda sebenarnya begini. Lek bukan beras zakat fitrah umpamane, itu kan diberikan pada siapa saja. Sampai sekarang ini masih ada jamaah datang ke sini, kemudian apa ini Bu? Beras untuk zakat, yang bungkusan satunya ini infak. Lah anak-anak yang terima berikan, pagi niki terus infak. Tanya, ini dibagikan pada siapa? Siapapun sampean ya oleh. Lek sampean gelem masak-masakan, sampean masak itu. Karena apa? Itu bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah nggak boleh digunakan panitia. Ngoten. Kalau infak ya sak keneke mbah men gawe masak-masakan tah dikana wong sugih ora apa-apa. Karena apa? Itu bukan zakat. Ngoten. Nah, kalau 3 kilo itu
Katanya dalam kajian dulu sama Yai Mukarram, yang 3 on itu infak. Makanya boleh panitianya mengambil yang 3 on. Akhirnya panitia saya beritahu, wong sing zakat wis babah 3 kilo gak usah dijupoki 3 on. Wis gak usah. Kenapa? Ya biar saja zakatnya 3 kilo. Gitu. Biar saja, yang lebihnya itu jadi infak. Kalau dilebihkan silahkan. Sama dengan zakat mal nih. Zakat mal 2,5 itu minimal. Ngoten, aku lek gak 2,5% gak oleh. Ngoten, bayar zakat mal kok 5%. Gak oleh, wong aturane 2,5. Angsal minimal itu 2,5. Kalau mau bayar 10% silahkan. Itu saya punya saudara Darul Hadis itu. Di sana kalau zakat 10% dari hasil kerja. Itu mulanya masjidnya api-api. Kanggo sing nganggap zakat itu boleh untuk membangun. Karena masih perselisihan. Zakat mal itu nggak boleh untuk bangun. Ada yang jawab gitu. Lah 2,5% itu batas minimal. Kalau dilebihkan silahkan. Zakat fitrah minimalnya 2,7 on. Mau bayar 3 kilo silahkan. Mulane enten niku santri kula kok bayar 15 kilo. Ya yang lain untuk siapa? Saya beritahu gitu. Saya perjelas agar nanti penggunaan beras ini jelas. Enggak tak pangan cek halal. Kan begitu. Karena apa? Karena yang lain itu infak. Nah, itu zakat fitrah. Jadi 3 kilo itu sudah banyak. Kalau ada orang infak disendirikan, dibedakan. Ketika dibagi-bagikan dulu, beras infak pinjarno ae. Kepingin mbok gawe masa-masaan sak karepmu, mbok dol sak karepmu, cek tadi duit gitu. Tapi panitia tidak boleh ngambil dari zakat fitrah. Kenapa? Karena panitia itu bukan badan zakat fitrah. Kalau badan zakat fitrah yang kita badan zakat namanya kan, badan amil zakat itu namanya BAS. Itu boleh. Kalau LAS nggak boleh, lembaga amil zakat. Itu panitia itu katut golongan ini LAS. Itu mereka hanya dititipi zakat. Tolong zakat kalau sampean suka akan. Kalau ada orang nitip zakat ke saya, kalau belum saya berikan, berarti masih jadi tanggungan orang itu. Makanya kalau ada orang titip zakat, kalau sudah saya sampaikan pada yang berhak menerima, saya beritahu, sudah saya sampaikan. Karena yang membayar zakat nitip ke saya harus tahu. Itu. Kalau belum, itu masih kewajiban dia. Itulah. Kalau badan zakat yang angkat pemerintah. Itu zakat. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang terlewatkan kita lanjut. Yang tidak kalah pentingnya, karena kemarin saya nemukan kasus tentang fidyah. Saya beberapa orang baru kemarin siang telepon saya, Tat, saya ini sakit ginjal. Sebenarnya saya kuat puasa, tapi setiap Senin dan Kamis saya harus cuci darah. Ketika cuci darah sama dokter nggak boleh puasa. Terus jenengan maksa, nggih mboten kula gak wani. Ya wis bener. Karena ahlinya mengatakan seperti itu. Lah kula boleh diutang. Kula niku kula bayar fidyah nggih. Saya tanya, berarti jenengan 1 minggu itu yang tidak puasa hanya Senin sama Kamis. Berarti dia masih mampu untuk mengqadha. Nah itu, masih mampu untuk mengganti di hari lain. Maka saya jawab, jenengan nggak usah bayar fidyah. Dan saya banyak orang yang pingin malah bayar fidyah. Soalnya apa? Mek didik terus gugurno poso. Kulo bayari ampun fidyah, kulo gak usah poso lah nakalan. Soalnya abot poso nih. Lah fidyah nih kalau paling banyak mungkin kan ya Syafi'i itu mengatakan 6,5
0,675 kilo. Jadi gak sampai 1 kilo. Sak mut kan fidyah nih untuk 1 hari. Lah niku cara beras sapi kok gak sampai 10.000. Kecuali beras wong sing gak karu-karuan niku. Tahun kemarin itu saya nerima zakat, orang bayar zakat itu 750.000. Ini untuk berapa orang? 3 orang. Aku bingung. Beras nopo? Beras niku kula niki sak keluarga, sakjane mboten sak keluarga, kula tok. Niku lek mangan gak oleh mangan beras sembarangan. Dadi beras niku pokoke 3 kilo niku 250. 3 kilo 250. Berarti lek kula kali anak kula siji niku berarti 250 ping 3 750. Wah iki enek masalah manyar iki muter. Iku jenenge fikih. Bayar zakat gawe wong telu mestine mek 9 kilo. Lha lek diitung 9 kilo ya gak akeh. Bayar 750. Sik Mas, wonge kon rene. Wonge pun mudi, Pak. Tambah repot iki. Lah sing penak mestine wong iku rene nggawa beras sing regane sakmono iku. Ngono penak niku. Nggawa beras sing regane sakmono iku terus dibuntel dadi 3, iki kanggo kula, kanggo bojo kula, kanggo anak kula. Ngono penak. Lah terus piye kita tukokno beras nanti sakmono. Bisa saya hubungi, akhirnya saya hubungi. Ini bagaimana? Enggak tahu Pak Ustaz, saya sudah di desa. Alhamdulillah. Akhirnya kenapa? Tak tukokno beras kabeh. Mestinya oleh 3 bungkus, oleh 21 bungkus. Lah ya napa regane sakmono? Tak tukokno oleh 21 bungkus. Kalau hati-hati, kalau saya hati-hati, gitu kalau saya hati-hati. Itu 1 orang saya kasih 7 bungkus. Kenapa? Karena nilainya 7 bungkus itu sama dengan sak bungkus kanggo wong iku. Mulai tahun ini bayar meneh gak terima Pak. Sing repot ya tambah. Sing repot. Terus akhirnya 21 bungkus. Saya nggak melok madhab sing angel-angelan. Pokoknya bayar fitrah ya wis sing biasa dipangan. Lah sing biasa dimakan itu beras. Ya wis pokoknya beras. Timbangan aku repot-repot golek madhab sing paling enteng. Iki memang apa beras. Ya wis beras iki wis wis dibagi ngono ae. Itu kan kasusnya macam-macam. Seperti yang tadi yang kemarin siang telepon, kula tak bayar fidyah mohon. Mboten angsal. Jenengan kodo karena jenengan masih mampu. Kapan? Ya nanti habis hari raya. Habis hari raya jenengan kodo. Kan sekarang kuat 1 minggu 5 hari. Jenengan nanti itu jangan kodo. Saulan pisan. Kalau 1 minggu 2 kali Senin Kamis 1 bulan kan hanya 8 paling. Ngaten. Jenengan saulan pisan poso, itu insya Allah 1 tahun pun sahur. Ngaten. Oh mboten kesuwen kula. Ngaten. Ya wis bener. Kula tak poso Sawal ambek nyaur sak kersa. Terus niat kula pun niat poso Sawal. Niate qadha. Niat poso Ramadan mawon. Engko gurung qadha niat poso Sawal kedisian mati. Duwe utang kewajiban. Lah lek gak poso Sawal kan gak dosa, soalnya posone sunnah. Dan selain itu kalau diniatkan qadha, ngaten kalau diniat qadha, insyaallah Sawale katut. Yang dari jul asghar alal akbar. Barang sing cilik mesti katut sing gedhe. Ngaten. Tunggalane wong mandi besar, iku gak usah wudu gak apa-apa. Ngaten. Gak usah wudu gak apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah menghilangkan hadas besar. Lah masalahnya, lah pas adus gede niku mesti osok-osok ya. Lah sing diosok-osok niku selempitan. Ya lek selempitane niku selempitan kelek gak batalno. Lah lek selempitan dubur, karena menyentuh dubur itu batalkan wudu. Satu ulama membolehkan, kenapa? Karena itu masih dalam proses. Ulama yang lain gak oleh. Ya piye? Yus gak pakai, gak kena tangan langsung. Berarti gawe kaos tangan. Asal gak batal.
megang kemaluan, pakai kaos tangan atau ada pelapisnya boleh. Nah, cek roto. Nah, itu jadi hadas kecil akan ikut hilang ketika kita hadas besar. Kalau sing penak ya napa? Nggih gawe kolam renang lho, omah. Jebur bor roto pun. Itu termasuk puasa tadi. Lek niate qadha Ramadan sawale melok. Ngoten. Sawale. Ngoten niku cek santuk ngengkel. Kula tak poso mantun riyaya pas mawon, menini kula langsung poso. Nggih gak digandeng gak apa-apa, tapi sing sae kan nggih mantun. Iya. Poso Ramadan diutang ngengkel. Ya jenenge wong. Pun fidyah itu dibayar bagi orang yang satu tua renta, gak angger wong. Niku mulane kula jawab tidak boleh bayar fidyah karena masih mampu mengganti di hari lain. Tua renta. Wingangane kula sampun nrimo fidyah itu ya. Mriki kula pas medal, nanya kula, niku Pak Sugi tasih medal nggih dirantos. Ternyata dia jalan dari rumahnya ke sini niku saabotan dhewe. Nah, kalau kan andaikan kenal nelpon pagi kula jenengan parani lek tak parani. Gitu. Akhirnya datang ke sini, ngenteni tibane kula mlampani itu pun kangelan. Tapi kula ngajar pasti ngantos Kalimantan. Mulangi cek luar pulau, tapi gak kuat poso. Soalnya saya itu harus konsumsi obat. Ngaten. Kalau saya hari itu nggak konsumsi obat, saya langsung drop sakit karena ada jantung. Ngaten. Akhirnya gak poso terus bayar fidyah. Ngaten. Kalau sudah setua itu usia saya hampir 84 loh, yang jadi tuwek temen teh. Kula mikir ngaten, tuwek temen. Akhirnya bayar fidyah. Terus bayar fidyah, mau saya tanya kayak yang tadi, gak mungkin, gak takon aku. Sampeyan mari riyaya mawon konto ya gak mungkin. Tambah tuwek sing mesti. Kalau sekarang 84, jangan itu 85. Ngaten. Gak mungkin, karena gak mungkin itu bayar fidyah. Ngaten, bayar fidyah. Itu boleh bayar fidyah, gak asal. Yang kedua, orang sakit parah. Orang sakit parah itu bayar fidyah. Ngaten, bayar fidyah. Kemudian yang tiga saya langsung aja, hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui ini beda-beda. Lek wedi anake gak sehat, wajib dia mengqadha dan wajib membayar fidyah. Lek wedine nanggone awake tok gitu, gak usah bayar fidyah, mengqadha saja. Ngaten, mengqadha saja. Kemudian mati. Gimana? Tidak wajib difidyahi orang yang meninggalkan puasa karena udzur dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha sampai dia mati. Itu. Niki gak wajib bayar fidyah. Ya napa orang mati, orang itu meninggalkan puasa karena udzur. Udzurnya sakit umpamanya. Kemudian dia tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Ramadan gak iso karena sakit. Jange cek waras. Begitu habis Ramadan hari raya, dia sehat. Itu namanya dia memiliki kesempatan untuk mengqadha. Ngaten. Maka dia tidak usah bayar fidyah. Ngaten. Kalau dia nggak memiliki kesempatan, mari ijik loro. Akhirnya wafat. Nah, itu dia nggak usah bayar fidyah. Ngaten, nggak usah bayar fidyah. Tapi kalau jenengan biasalah terus dibayar. Ngaten. Kalau bayar, ini saya karena saya ngalami sendiri, saya ngalami sampai posone oleh 10 dino, sing 20 dino gak iso poso karena nggak mampu, gak kuat. Akhirnya ya wis gak usah poso. Akhirnya meninggal. Mari riyo cik kurung sempat karena masih sakit. Besar ngaten, hari raya Idul Adha itu tanggal 27 meninggal. Ya sudah, itu namanya ndak ada kesempatan untuk mengqadha. Secara fikih ndak wajib dibayar zakat. Ndak wajib dibayar
fidyah. Karena apa? Ndak memiliki kesempatan. Lek dikai sehat dadak mbak wudu, lah dia wajib dibayar fidyah. Ngaten. Bon. Kemudian orang yang wajib bayar fidyah lagi adalah orang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai Ramadan datang. Ramadan ini diutang. Ngoten. Diutang. Dadakno sampai Ramadan maneh gak kober nyaur. Maka dia wajib membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan pada Ramadan dulu. Ngoten. Ramadan dulu berapa dia wajib bayar. Dan kalau dia punya kesempatan nggak kodok dosa, jadi dia duwe dosa. Kenapa? Karena dia punya kesempatan wajib bayar fidyah dosa. Dia berdosa. Bon, itu secara garis besar saja sudah habis ini waktunya. Beberapa mud yang boleh untuk satu orang miskin, angsal. Jadi di sini susah. Satu mud itu kan ya beda-beda. Kalau kita biasanya masyhurnya itu 5 on lebih sedikit. Saya genapkan jadi 6 on. Itu 1 mud untuk 1 hari. Asalnya fidyah itu kan setiap hari. Saya tanya pada saudara saya yang wis gak gelem ambek fikih kontemporer kekinian gak gelem. Saya tanya, fidyah niku lek bayar ya napa? Nggih ben dinten. Asalnya memang seperti itu. Jadi kita nggak puasa hari ini dibayar. Gitu. Menik gak poso bayar maneh. Lah jenengan bayar sakmut. Sakmut niku cakupane wong gede. Cakupane wong gede tadi nyakup gitu. Lah ini sakmut. Lah kalau dihitung itu dalam kitab ini 9,2 meter persegi. Sentimeter kok meter. Sentimeter persegi. 9,2 hampir 10 cm niki kotak. Nah, kayak kubus itu. Itu. Lah ditimbang ya 6 on, 6 atau 7 on itu kalau ingin hati-hati. Ngaten. Sebenarnya asalnya begitu. Lah jenengan kon aku gak poso terus bayar. Sakmut. Lah sakmut tak sak. Wedi to. Nah, akhirnya dalam fikih bolehkah dikumpulkan? Boleh. Ngaten. Beberapa hari kemudian diberikan pada orang. Tapi lek sakmut dikekno wong siji lek titik. Bolehkah 5 hari diberikan 1 orang? Boleh. Makanya ketika ada orang titip fidyah itu umpamanya 1 hari dia 10.000. Karena mesti leren geger. Kula niku iwak kula niku ngeten ta. Kalau saya hitungkan 6 on itu ketemunya 7.200, Pak. Ngeten. Lah iwake. Lah enek iwake. Kula niku lek mangan ya gak gelem beras to. Kuwi nganggo iwak. Itu sebenarnya kalau masalah fikih sunnah. Wong niku diarani dahar lek enek segone. Ngoten. Lek manggadu iwak tok iku jenenge kok jenenge kucing ya napa? Iku jenenge gadu. Lek wong man beras tok kan jenenge pun dahar to. Lah, kak hati iwak tetep pun dahar. Ngoten. Lah masalah lek ambek ditambahi iwak niku sunah. Nah, lek nek wong kepengin kesunahan ya gak tak tolak. Saya makan on Pak bayar fidyah saya 15.000 1 hari. Sebenarnya itu kecil. Kemarin saya lihat di bus itu, di bus. Kalau jenengan bayarnya di bus 1 mud sehari, itu nilainya 45.000. 45.000. Tapi itu kan hitungannya bus. Kalau hitungan fikih ya beras itu pirang on gitu. Kalau 1 mud 6 on ya sudah senilai itu. Itu yang wajib. Dini ambek ditambahi enten sing dadi macam-macam yang bayar fidyah niku. Mulane tak dilebokno amplop dhewe lek rupa dhuwit, lek rupa beras nggih didewek-dewekno kudu dijenengi dhewe-dhewe. Karena tidak boleh campur dengan zakat. Beda penyalurannya. Fidyah itu hanya kepada fakir dan miskin. Ngoten. Beda. Kalau zakat fitrah kepada 8 golongan itu. Kalau fidyah itu hanya fakir miskin. Bahasa Quran ini tu'matan lil masakin. To'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Harus dibedakan. Makanya saya beda-bedakan. Karena tidak ada yang sama. Enek sing sedino 15.000, enek sing 10.000. Gitu.
Kalau diberikan orang ini fidyahnya apa itu 10.000 kayak nawongan. Bolehkah 50.000 dari 5 orang atau 5 hari diberikan pada satu orang? Boleh. Ngaten, boleh. Jadi cek gak ketitik nemen. Yo gak kangelan ngedumi. Cek gak kangelan ngedumi. Iki dikekno sedina iso golek wong miskin 250 tambah kakean. Ya napa? Cukup diberikan kepada beberapa orang miskin dan mereka lebih senang. Alhamdulillah oleh fidyah rek 75. Alhamdulillah senang. Tujuannya memang untuk memberi makan orang miskin. Ngaten. Dan fidyah itu sama dengan zakat fitrah. Enek niate. Kadang nggih sing kathah ngaten nek fitrah niat. Niku basane jenengan wis mbok dongani durung. Sakjane duduk didongani, diniati. Ngaten, diniati. Itu kalau didongani muga-muga lah niku jenenge. Sing dongani niku sing nrimo zakat. Ngaten, sing dongani niku sing nrimo zakat. Mudah-mudahan apa yang kau infakkan itu diterima, apa yang tetap padamu diberi barokah. Itu dongane paling ngoten. Nah, enten nawaitu an ukhrija hadhil fidyah li iftari shaumi Ramadan fardalil lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan fidyah ini karena saya mokel puasa Ramadan wajib karena Allah. Ngaten itu niatnya. Niatnya bayar fidyah. Bon. Fidyah itu boleh dikeluarkan usai subuh atau yang lain. Jadi yang saya maksud tadi hari ini keluarkan zakat. Saya tanya saudara, kenapa kok harus hari ini? Fidyah itu kan pengganti puasa. Lah lek besok wis dibayar fidyah. Ya lek meneji urip. Gitu. Jadi bayar fidyah itu untuk hari yang ditinggalkan. Kalau hari ini meninggalkan, bayar fidyah. Ngaten. Besok apa aku wajib bayar fidyah? Ya kok dhisik. Meniku ji urip apa ora? Lek meni wis ninggalkan ya gak wajib bayar fidyah. Kan itu. Lah itu kenapa fidyah itu dibayar setiap hari. Ngaten. Cuma rata-rata biasa ngaten. Pun dianggap mawon kok sing bayar fidyah ten kula kapan. Pun dianggap mawon kula sak wulan, kula dianggap mawon kula urip sampai riyo jare wong iki. Iya. Terus lah kula ya gak ngangel-ngangel wong kula kari ngekekno nang ngene fakir miskin ae. Nggih pun ngono. Wis dianggap mawon Pak Ki, kula niki urip sampai riyo. Kula bayar 30 dina. Ngoten. Nggih pun. Tak hitung. Seharinya ketemunya berapa? 10.000. Berarti 300. Kula tambahi mawon pun duit kula ijik. Akhirnya tambahi. Sehari saya 15.000 jadi 450.000. Sak kenehe. Kula mangan kula iwake gak mesti. Ngono ya sak kenehe. Itu. Jadi gitu. Fidyah boleh dengan nominal termasuk sama dengan zakat tadi. Fidyah boleh dengan nominal, tapi yang bolehkan itu Hanafi, Syafi'i gak oleh. Lah ini maki kula sediakan zakat, kula sediakan beras. Bayar zakat fitrah jenengan tumbas beras dhisik. Terus lek jenengan king dalem pun ngastor beras sae. Ngaten. Kita sediakan nanti beli beras. Dia ada istilahnya penjual beras dan ada panitia zakat. Ngaten, tuku beras nek gunung terus digawa dikekno panitia biar lebih bagus. Ngaten nggih, tentelas niki waktune. Nah, sedikit lah paling tidak tentang itu biar kita tidak terlalu masalah dengan zakat fitrah dan fidyah. Ngaten. Pun nggih, mboten ana masalah. Nggih, insyaallah yang kita kaji paling tidak ya sedikit menjadi tambahan bagi kita untuk lebih bagus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.